Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pia Ramdhani Putri. Kali ini saya bersama sepupu saya yang bernama Nama saya Nisa Fajriana Munggaran. Di sini saya mau Q&A tentang kuliah jurusan geografi. Langsung saja Q&A. Pertanyaan yang pertama tentang masuk jalur kuliahnya, jalur apa sih? Jadi saya itu masuk kuliah di Universitas Siliwangi itu melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi atau SNMPTN, di mana jalur itu merupakan jalur rapot dari semester 1 sampai semester 5 dinilai gitu kan, diseleksi lagi untuk masuk perguruan tinggi, dan alhamdulillah saya masuk ke Universitas Siliwangi di Tasikmalaya. Jadi masuknya itu lewat jalur SNMPTN. Alhamdulillah lulus ya. Terus apa yang kakak ketahui tentang SBM ataupun jalur mandiri itu apa sih? Mungkin ada teman-teman yang masih belum tahu apa itu SNMPTN, SBM dan jalur mandiri. Jadi setahu saya singkatnya SBM itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi, artinya itu merupakan tes tertulis yang dilakukan oleh calon mahasiswa untuk masuk kampus impiannya. Kalau ujian mandiri itu lebih spesifik, artinya si calon mahasiswa itu sudah menentukan di mana mereka kuliahnya, dan juga di situ gitu apa sih ujiannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, sekarang kan ngambil kuliahnya jurusan geografi, Pendidikan geografi di Universitas Siliwangi. Yep. Nah, latar belakang alasan mengambil jurusan tersebut karena apa? Kenapa? Yang pertama, jujur saja, itu merupakan jurusan yang direkomendasikan oleh orang tua saya. Kenapa? Karena menurut orang tua saya di kehidupan nyata itu pendidikan geografi itu, khususnya guru geografi itu sangat jarang ataupun sangat sedikit. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin keinginan saya sendiri, dan juga ketika saya masuk ke dalamnya, ya saya tidak menyesal gitu. Di dalam itu sangat menarik. Bagaimana saja proses pembelajaran di kuliah jurusan pendidikan geografi? Sebenarnya sih sama saja seperti jurusan yang lain, masuk kuliah gitu kan biasa. Tapi di geografi ini kita ada praktek kuliah lapangan, di mana kita itu bukan jalan-jalan sih, maksudnya praktek gitu kan, observasi ke lapangan, melihat fenomena-fenomena alam yang unik di suatu tempat gitu. Nah, lalu kan di kuliah kan pasti ada yang namanya kegiatan mahasiswa, ya UKM. Nah, UKM sendiri itu di Universitas Siliwangi ada apa aja dan ngambil apa? Kalau di kampus saya sih banyak sekali UKM yang ada, baik itu dari keolahragaan, seni, ataupun yang lainnya gitu, bisnis atau yang lainnya. Kalau misalkan olahraga itu misalnya ada boxing, futsal, seperti itu banyak. Kalau seni itu ada UKM teater, seni musik, lain-lain. Nah, kalau saya dulu itu pas pertama kali semester 1 itu saya masuk ke UKM Kopma atau Koperasi Mahasiswa. Tapi karena sekarang saya sibuk di himpunan ataupun di jurusan gitu kan, jadi pengurus di jurusan, saya ya melepaskan salah satunya karena ya itu resiko saya gitu, jika ingin mengambil dua saya harus meluangkan waktu lebih banyak. Terus lebih produktif juga ya? Ya, seperti itu. Sekarang udah berapa semester? Sekarang saya tingkat 2 semester 4. Pengalaman apa aja sih yang udah didapatkan selama 4 semester ini? Kalau pengalaman saya sangat banyak gitu kan, terutama kan geografi sendiri, di praktek kuliah lapangannya itu ya kita ke tempat yang belum kita ketahui dengan karakteristik yang berbeda gitu kan di tempatnya. Misalnya praktek kuliah lapangan pertama itu ke Bandung, ke Museum Geologi, lalu ke Stone Garden, ke Curug Cimahi, lalu yang kedua itu ke Karangsambung dan juga Yogyakarta. Nah, di sana itu kita melihat fenomena yang sangat unik, di mana ada gumuk pasir, tetapi itu bukan di padang savana gitu. Jadi banyak sekali ya pelajaran dan pengalaman yang didapatkan setelah kuliah 2 tingkat atau 4 semester. Yep. Lalu untuk prospek kerja jurusan geografi sendiri ini bisa kerja nantinya di bidang apa aja?
Karena di Unsil itu merupakan pendidikan ya, pendidikan geografi khususnya, ya kita dipupuk untuk menjadi seorang pendidik gitu kan. Tetapi jika kita memiliki soft skill ataupun kemampuan yang lain, misalnya di kemampuan pemetaan ataupun kemampuan yang lainnya gitu kan, kita bisa bekerja di BIG atau Badan Informasi Geospasial, lalu kita bisa menjadi konsultan GIS dan juga ya itu bisa melanjutkan. Jadi banyak sekali prospek kerja yang bisa kita bidangi setelah lulus dari geografi tersebut. Yap. Nah, lalu untuk teman-teman nih yang pejuang lulus PTN, tolong kasih pesan buat teman-teman kita yang pejuang PTN. Untuk kalian yang sedang berjuang gitu kan, yang sedang menunggu pengumuman senam PTN, tetap selalu berdoa, optimis. Ya berdoa harus, tapi kita tuh jangan terlalu optimis ya, berambisi gitu kan, karena jika terlalu berambisi dan juga hasilnya tidak seperti yang kita inginkan, ya mungkin ujung-ujungnya akan kecewa gitu. Serahkan saja semuanya pada yang di atas, selalu berdoa, persiapkan juga untuk SBMPTN-nya teman-teman. Itu jangan lupa kuliah di Universitas Siliwangi, pendidikan geografi. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk Kak Anissa Fajriana Munggaran yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing mengenai jurusan pendidikan geografi Universitas Siliwangi. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.